Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok Terry dan kawan-kawan yang beranggotakan. Yang pertama saya, perkenalkan nama saya Adrio Faresi Devora dengan NIM 2311012. Nama saya Andre Mantrus Novempo dengan NIM 2311035. Nama saya Muhammad Zaki Darussalam dengan NIM 2311022. Nama saya Terry Tang dengan NIM 2311023. Video kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak kami yang mengambil tema atau judul Smart Weather, yang dimana kita kembangkan bernama aplikasinya itu Skyora, yang menggabungkan Smart Weather dengan Activity Planner. Nah, jadi aplikasi ini tidak hanya menampilkan informasi cuaca secara real time, tetapi juga membantu pengguna untuk merencanakan suatu aktivitas berdasarkan kondisi cuaca yang diprediksi. Nah, jadi dengan demikian pengguna ini dapat mengetahui apakah cuaca itu apakah cuaca pada waktu aktivitas tersebut mendukung atau tidak. Nah, jadi selanjutnya saya dan teman-teman saya akan mendemonstrasikan seluruh fitur yang terdapat pada aplikasi kami. Kita masuk ke halaman home. Ketika aplikasi pertama kali dibuka, pengguna akan langsung masuk ke halaman home. Lalu pada bagian atas ditampilkan nama kota yang sedang dipilih beserta suhu saat ini. Lalu di bawahnya terdapat informasi kondisi cuaca seperti deskripsi cuaca, kelembapan udara, kecepatan angin, indeks USP, serta kualitas udara. Selanjutnya terdapat hourly forecast, yaitu perkiraan cuaca setiap jam. Fitur ini membantu pengguna mengetahui perubahan cuaca dalam beberapa jam ke depan. Jika halaman digeser ke bawah, terdapat 7 days forecast yang menampilkan perakiraan cuaca selama 7 hari. Kemudian terdapat informasi tambahan seperti tekanan udara, kelembapan, kecepatan angin, indeks UV, dan kualitas udara. Selain itu, tampilan aplikasi juga akan berubah mengikuti kondisi cuaca, misalnya ketika cuaca hujan, latar belakang dan animasi hujan akan muncul secara otomatis. Lalu, ikon ini digunakan untuk mendapatkan cuaca berdasarkan lokasi pengguna, sehingga pengguna tidak perlu mengetik nama kota. Lalu tombol ini digunakan untuk mencari kota lain. Lalu tombol hati ini digunakan untuk menyimpan kota dalam daftar kota favorit. Lalu untuk ikon ini digunakan untuk membuka halaman Activity Planner. Lalu ikon selanjutnya, ikon pengaturan digunakan untuk mengubah satuan suhu dari Celsius menjadi Fahrenheit ataupun sebaliknya. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan fitur pencarian kota. Sebagai contoh, kami mencari kota Jakarta. Setelah kota dipilih, aplikasi akan mengambil data cuaca terbaru dan menampilkannya pada halaman utama. Jika pengguna sering melihat cuaca pada kota tertentu, kota tersebut dapat disimpan dengan menekan ikon favorit. Selanjutnya, kota tersebut akan muncul pada daftar favorit sehingga pengguna dapat memilihnya kembali dengan lebih cepat. Pada menu setting, pengguna dapat mengubah satuan suhu. Perubahan satuan suhu akan langsung diterapkan pada seluruh data cuaca. Fitur tambahan pada aplikasi kami adalah Activity Planner. Fitur ini digunakan untuk membantu pengguna membuat rencana aktivitas. Pengguna mengisi nama aktivitas. Sebagai contoh, kami membuat aktivitas ya namanya jogging pagi ya. Tinggal kita pilih tanggal, pilih jam, and then tekan tombol save. Setelah aktivitas berhasil dibuat, status aktivitas akan menjadi upcoming. Selanjutnya, aplikasi akan membandingkan waktu aktivitas dengan data perkiraan cuaca. Jika cuaca diprediksi cerah, maka aplikasi akan menampilkan good weather. Tetapi jika diprediksi hujan atau cuaca buruk, aplikasi akan menampilkan bad weather expected. Hal ini membantu pengguna untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sebaiknya tetap dilakukan atau dijadwalkan ulang. Oke, jadi aktivitas yang berstatus upcoming juga akan ditampilkan pada halaman home. Hal ini memudahkan pengguna melihat agenda terdekat tanpa harus membuka menu Activity Planner. Sekarang,
kami akan mendemonstrasikan fitur slide action. Apabila kartu aktivitas digeser ke arah kanan, maka aktivitas akan berubah menjadi completed. Status aktivitas langsung diperbarui menjadi completed. Activity tersebut tidak lagi muncul pada home karena home hanya menampilkan aktivitas yang masih upcoming. Sedangkan apabila kartu aktivitas digeser ke arah kiri, maka status aktivitas berubah menjadi cancel. Swipe lagi. Activity tetap tersimpan sebagai riwayat, namun statusnya berubah menjadi cancel. Oke, kemudian pada halaman Activity Planner juga tersedia fitur swipe. Jika aktivitas digeser ke kiri, maka status aktivitas akan berubah menjadi completed. Sedangkan jika digeser ke kanan, aktivitas akan dihapus dari daftar. Fitur gestur ini memudahkan pengguna mengelola aktivitas dengan cepat. Selain itu tersedia juga tombol Add to Calendar. Ya, kita tekan aja. Melalui fitur ini, aktivitas dapat langsung ditambahkan ke kalender bawaan Android sehingga pengguna tidak perlu memasukkan jadwal secara manual. Baik, jadi demikian demonstrasi aplikasi Smart Weather dan Activity Planner yang kita namakan aplikasinya Skyora yang telah kami kembangkan ini. Jadi fitur utama kami yang diimplementasikan ini meliputi Search City, Current Weather, Hourly Forecast, 7-Day Forecast, Dynamic Weather Animation, and Favorite City, Auto Location, serta Settings sebagai fitur tambahan kami yang mengimplementasikan Activity Planner yang terintegrasi dengan perkiraan cuaca juga, sistem status aktivitas, gestur swipe, serta integrasi dengan kalender Android. Dengan adanya fitur tersebut, aplikasi tidak hanya memberikan informasi cuaca, tetapi juga membantu pengguna untuk merencanakan aktivitas berdasarkan kondisi cuaca yang diprediksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.